Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Sanaji ya di channel Sanaji Haji. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat pada hari ini. Kesempatan kali ini Pak Sanaji akan melanjutkan ya, yaitu mengulas materi tentang program linier, tapi fokus pada model matematika dan nilai optimum ya. Kita ulas satu persatu materinya. Itu yang pertama adalah model matematika ya. Kita lihat pengertian model matematika. Model matematika adalah suatu cara untuk memandang suatu permasalahan atau suatu persoalan dengan menggunakan sistem pertidaksamaan linier. Nah, kalau yang kemarin kita sudah bahas persamaan linier ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan linier kaitannya dengan materi program linier. Masalah-masalah yang akan diselesaikan dengan kaidah program linier biasanya memenuhi beberapa syarat untuk dipenuhi oleh variabel variabelnya. Ini adalah pengertiannya. Nah, kemudian yang B, kita akan menyusun model matematika. Dan menyusun model matematika itu langsung Pak Sanaji akan beri contoh. Seorang pengusaha konveksi paling banyak menyewa 30 kendaraan untuk jenis truk dan kol dengan jumlah yang diangkut yaitu 354 karung setelan kaos olahraga. Nah, truk dapat mengangkut 21 karung dan kol 9 karung. Jika X menyatakan banyaknya truk yang disewa dan Y banyak kol yang disewa, tentukan model matematika dari permasalahan di atas. Jawabannya kita ambil dulu misal tadi ya, X adalah jumlah truk dan Y adalah jumlah kol. Nah, dari permasalahan di samping dapat dituangkan dalam tabel sebagai berikut. Kita punya tabel untuk mempermudah kita membuat model matematika. Baris pertama adalah banyak dan kapasitas. Kemudian kolom pertama truk, kol persediaannya berapa, kemudian banyaknya X, Y, kapasitas 219 dan persiapan. Oke, kita ulas satu persatu anak. Untuk truk ini kita misalkan X. X jumlah truk. Kapasitasnya 21 sesuai dengan soal. Kol misalnya Y di sini. Kapasitasnya berapa tadi? Mana-mana? Nah, 9. Kemudian persediaan untuk kendaraannya yaitu 30. Nah, ini 30. Kalau yang diangkut jumlah total 364 ini. Setelah ini langsung kita jumlahkan menurun aja caranya model matematika. Nah, ini model matematikanya tinggal kita jumlahkan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 30. Ingat tanda perbedaannya. Ya, di sini ada kata paling banyak menyewa, paling banyak 30, paling akeh 30, berarti kudune kurang saka 30. Maka ekspresinya kurang dari atau sama dengan 30 atau pas 30 atau 30 ke bawah ini. Nah, paling banyak, awas kata-kata paling banyak itu sama dengan maksimal, lamanya kurang dari atau sama dengan. Kemudian kolom yang kedua anak-anak, ini tinggal kamu kalikan aja 21X ditambah apa? 9Y. Nah, ini kurang dari atau sama dengan 354. Nah, ini tinggal kita pindah saja. Ya. Kurang dari. Nah, ini karena jumlah yang diangkut hanya 354 maksimal. Nah, itu maksimal. Berarti di sini pas 354 atau kurang dari 354, maka pakai lambang kurang dari atau sama dengan. Nah, kemudian dari bentuk ini masih bisa disederhanakan. Masing-masing dibagi 3. 21 bagi 3, 21X jadi 7. Kemudian Y bagi 3 menjadi 3Y. Kemudian 364 bagi 3, 118. Jadi ini ya. Ini tinggal ambil dari sini. Dan jangan lupa ini harus selalu ikut anak-anak ya, bahwa X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0, di mana X dan Y anggota himpunan bilangan real. Ini ikut terus ini.
Ini dibaca juga X positif, Y positif. Nah, kalau negatif nggak mungkin akan diperoleh. Nah, makanya ada sama dengan 0 sampai batas yang ditentukan. Jadi X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0, berarti 0 ke A. Nah, ini cara menyelesaikan model matematika anak-anak ya. Jadi anak-anak harus dicermati permintaan soalnya apa, dibaca minimal 2 kali. Nah ya, kalau baca sekali dok kadang anak-anak belum bisa mencermati apa sih yang diminta ya, seperti ini. Jadi anak-anak harus pandai membuat tabel ini untuk menafsirkan ke model matematika. Kalau anak sudah pinter, tidak usah dibuat tabel, langsung aja sudah berbeda sama ini. Oke, coba kita lihat contoh yang kedua. Nah, dalam campuran makan unggas dibutuhkan sekurang-kurangnya. Wah, kata-kata sekurang-kurangnya berarti paling sedikit. Kalau tadi paling banyak itu maksimal. Pakai kurang dari, kalau sekurang-kurangnya berarti nanti lambangnya oke, berarti lebih dari atau sama deh. Sekurang-kurangnya adalah 16% protein, 2400 kcal per kg energi metabolisme atau EM, dan 9% lemak. Ini yang diperlukan perusahaan ini. Nah ini, jadi 16 ini atau sebagai persediaan ini. Targetnya 16% protein, 2400 kcal per kilogram energi metabolisme atau EM, dan 9% lemak. Ini persiaannya. Ini kalau nggak cermat, kemudian pakan jenis A, ini mulai kita cermati. Pakan jenis mengandung 8% protein, persiaannya 16 ya. Kemudian 3200 kcal program AM, wah ini melampaui target. Padahal di sini yang dibutuhkan hanya 2400, ini 3200. Kenapa sini boleh lebih tinggi dari persiaan? Karena kalimatnya sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya itu boleh juga apa? Paling sedikit ya. Jadi sekurang-kurangnya itu sama aja dengan paling sedikit atau minimal. Nah, berarti kan boleh lebih dari persiaan, boleh lebih dari 16, 2400, boleh lebih dari 9. Nah, makanya di sini 3200 nggak apa-apa. Nah, karena kata kuncinya sekurang-kurangnya berarti paling sedikit ini, berarti boleh lebih dari persediaan. Kemudian 6% lemak, ini yang jenis A. Sedangkan pakan jenis B mengandung 20% protein. Padahal kita hanya punya 16, nggak apa-apa karena 16 itu paling sedikit atau sekurang-kurangnya. Kan boleh lebih dari 16. 1600 kcal per kilogram EM di bawahnya kan, dan 18% lemak. Padahal lemak yang dibutuhkan targetnya adalah 9, nggak apa-apa karena ini minimal 9 kan, terus buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Caranya sama. Kita misalkan dulu bahwa X adalah jumlah pakan jenis A dan Y adalah jumlah pakan jenis B. Kemudian kita buat tabelnya. Permasalahan di samping dapat dituangkan dalam tabel sebagai berikut. Nah, ini tabelnya ya. Nah, ini tabelnya, ini model matematikanya. Ini jenis pakan A dan B. Yang paling bawah persiaan anak-anak. Jumlahnya X dan Y. Kita masukkan. Persiaannya nggak ada, kosong. Protein. Nah ini protein jenis A 8. Kamu lihat di sini. 8 masuk sini. Kemudian jenis B. Protein ini biro. Kamu lihat jenis B mana? Protein 20 masuk sini. Padahal persediaannya berapa? Paling sedikit 16. Ini tulis di sini. Nah ini adalah protein. Kemudian EM sekarang. EM untuk A berapa? Kita cari A, EM-nya 3200 masuk sini. Kemudian untuk B berapa EM-nya? B ini 1600 masuk sini. Persediaan yang ada berapa? 2400 paling sedikit. Terus. Nah ini kita sudah. Kemudian yang terakhir lemak. Lemak jenis A berapa? Lemak jenis A. Lemak jenis A 6, tulis ini. Jenis B lemaknya berapa? 18, tulis ini. Persediaan sekurang-kurangnya berapa lemak? 9, tulis ini. Ya. Kalau tabel sudah tersedia seperti ini, ya tinggal jumlahkan ke bawah. Nah, kalau yang tadi karena di sini ada nilainya, kita ikut. Nah,
Kalau nggak ada berarti kita langsung dari protein, EM dan lemak. Nah, ini. Jadi model matematikanya nanti protein, EM dan lemak. Jadi protein dulu berarti apa? Kata kuncinya sekurang-kurangnya, berarti pakainya lebih dari atau sama deh. Nah, kata kunci ya, paling banyak itu kebalikan dari sekurang-kurangnya. Paling banyak itu maksimal, sekurang-kurangnya minimal. Kalau minimal berarti pakai lebih dari atau sama. Nah, paling banyak kurang dari atau sama. Jadi tinggal masukkan aja X dan Y mengikuti. Dapat X berarti Y sama dengan 16. Ini karena sekurang-kurangnya berarti lebih dari atau sama. Masing-masing dibagi berapa ya? Kemudian 2 bagi 4 kan. 8X bagi 4 berarti 2X, 20Y bagi 4 5Y, 16 bagi 4 4. Nah, ini yang pertama. Yang kedua 3200X. Nah, maksudnya ditambah berapa? 1600Y. Lebih dari atau sama dengan berapa? 2400. Nah, ini persediaannya kan paling sedikit ya, atau sekurang-kurangnya. Kita sederhanakan masing-masing dibagi berapa ini anak-anak ya? Dibagi 8 ya. 3200 bagi 8 ketemu 4X. Kemudian 1600 dibagi berapa ini? Bagi 800 ya, bukan bagi 8. Pasang ulang ya. Ini bisa juga kamu sederhanakan menjadi berapa ini? 32X, 16Y, 24. Nah, ini kan langsung aja kita bagi 800 masing-masing ya. Kalau dibagi 8 nanti ketemunya masih penting. 3200 dibagi 800 maka akan ketemu 4X. Jadi 4 kali 800 adalah 3200. Kemudian 1600 bagi 800 ketemu 2. 2400 bagi 800 ketemu 3. Ini terserah anak mau dibagi berapa terserah ya. Mau dibagi 100 dulu nggak apa-apa. Ini jadi 32X, 16Y menjadi 24. Kemudian setelah itu baru dibagi 8. Nah, terserah ini tapi yang diambil itu adalah bentuk yang paling sederhana sehingga menjadi 4X tambah 2Y dari atas sama. Kemudian yang apa ini? EM. Nah, EM yang lemah sekarang yang lemah. 6X tambah 18Y lebih dari atau sama dengan 9. Nah, ini kalau ini bagi berapa? Bagi 3 namanya. 6X bagi 3 2X, 18Y bagi 3 6Y, 9 bagi 3 3. Ini yang diambil. Jangan lupa ini yang terakhir tadi, bahwa X-nya harus positif, Y-nya positif, dan X dan Y anggota himpunan matematika. Kuncinya di sini. Tabel ini dipakai untuk mempermudah anak mengingat atau membuat model. Tapi kalau sudah jeli, ya sudah. Kuncinya protein dengan protein semua, EM dengan EM, lemak dengan lemak. Itu aja udah. Nah, yang disebut pertama dimisalkan E, disebut kedua dimisalkan Y. Ya, ini khususnya di sebelah anak. Ini untuk menyusun model matematika ini saya kira ada 2 contoh yang sudah pas sana disajikan, baik itu yang kurang maupun lebih dari sehingga nanti bisa anak-anak cermat lagi. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke nilai optimum. Nah, ini agak panjang. Ya, ini merupakan penerapan dari himpunan penyelesaian per tidak sama linear dan model matematika digabung jadi satu. Optimum. Apa itu nilai optimum? Nah, ini kita lihat. Nah, nilai optimum itu kita mulai dari fungsi objektif dan fungsi kendala. Nanti akan lihat. Fungsi objektif atau fungsi tujuan adalah fungsi yang akan dicari nilai optimumnya. Nah, jadi objektif tujuan itu cari nilai optimum. Sedangkan fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh variabel yang terdapat dalam fungsi objektif. Nah, ini anak harus tahu mana itu yang objektif atau tujuan, mana yang kendala. Kalau yang objektif tujuan itu adalah akan nanti fokusnya endingnya mencari optimum, sedangkan kendala adalah mencari batas variabel yang terdapat pada fungsi. Nah, sesuai permasalahannya ada 2 macam nilai optimum anak-anak ya, yaitu apa? Nilai maksimum dan nilai minimum. Maksimisasi atau minimisasi. Nah, kita lebih fair pakai maksimum minimum. Ya, jadi nilai optimum itu ada 2, yaitu bisa maksimum bisa minimum. Nah, ini oke.
Ya, sekarang kita lihat di sini titik optimum dan nilai optimum. Jadi pengertian ya. Titik optimum adalah suatu titik di mana fungsi objektif bernilai optimum. Titik optimum terletak pada salah satu titik ekstrim atau titik sudut daerah penyelesaian. Sehingga titik optimum itu terletak pada titik sudut daerah himpunan penyelesaian. Sedangkan nilai optimum ditentukan dengan cara memasukkan nilai variabel X dan Y yang merupakan penyelesaian yang layak ke fungsi objektif. Yaitu ada dua tadi nilai optimum ya, bisa nilai maksimum, bisa nilai minimum. Oke, sekarang kita lihat di sini langkah-langkahnya anak-anak. Yang pertama yaitu mengubah soal verbal ke dalam bentuk model matematika. Cerita tadi ya, kemudian menggambar grafiknya, harus ketemu model matematika digambar grafiknya, kemudian menentukan daerah himpunan penyelesaiannya DAP-nya, kemudian menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Kesepakatan Pak Sanaji, DAP adalah diambil daerah yang bersih. Coba kita lihat contoh soalnya. Contoh ya, seorang pemborong memproduksi dua jenis bentuk pagar. Pagar jenis 1 seharga Rp30.000 per meter persegi dan pagar jenis 2 seharga Rp45.000 per meter persegi. Tiap meter persegi pagar jenis 1 memerlukan 4 meter besi pipa dan 6 meter besi beton. Sedangkan tiap meter persegi pagar jenis 2 memerlukan 8 meter besi pipa dan 4 meter besi beton. Persediaan yang ada yaitu apa? 640 meter besi pipa dan 480 meter besi beton. Nah, tentukan berapa banyak tiap-tiap pagar harus dibuat untuk mendapatkan hasil penjualan maksimal. Kata kunci penjualan maksimal berarti nanti di sini yang dipakai model matematikanya adalah kurang dari atau sama dengan. Tapi kalau soalnya pengeluaran minimal, nah itu. Jadi nanti lambangnya pakai lebih dari atau sama. Jadi kalau yang diminta maksimum itu nanti model matematikanya pakai kurang dari atau sama dengan. Ini berdasarkan apa ini? Berdasarkan soal yang ada ini ya. Jadi persediaannya itu tidak boleh pagar yang dibuat tidak boleh melebihi persediaan bahan yang ada. Jadi pakai kurang dari atau sama. Nah, oke, kita misalkan dulu ya. Nah, ini X adalah jumlah pagar jenis 1 dan Y jumlah pagar jenis 2. Kemudian kita buat tabelnya untuk mempermudah mencari model matematika ya. Ini sama dengan tadi. Nah, ini kita lihat. Nah, ini yang pertama jenis pagar kan 1 2 kan. Nah, ini maksimum atau persedia. Boleh anak-anak boleh persediaan atau maksimum nggak apa-apa lah ya. Oke, maksimum berarti kan paling banyak kan gitu. Nah ini kemudian jumlahnya ini misalkan X Y maksimum nggak ada ya, karena nggak ada. Yang ada adalah besi pipa dan besi beton. Harga juga nggak ada ini maksimumnya karena hanya ini kenyataannya. Kita lihat satu persatu anak-anak. Untuk jenis 1 memerlukan apa ini? Jenis 1 itu memerlukan 4 pipa dan 6 beton. Jenis 1 4 pipa 6 beton. Harganya berapa? 30.000 ini. Kita tarik sini ya. Kemudian jenis 2 berapa? Memerlukan 8 kan? 8 pipa masuk sini. Kemudian 4 beton masuk sini. Harganya 45.000 masuk sini juga. Kemudian maksimumnya berapa ini? Untuk pipa kita lihat di sini. Persediaan besi pipa itu ada berapa? 640. Berarti diluruskan aja pipa di sini. 640. Kemudian untuk betonnya 480. Tinggal pindah anak-anak ya. Jadi nanti besi pipa semua ke bawah. Baik 1 mau 2. Kemudian besi beton semua ke bawah, harga. Nah,
ini nanti kalau anak-anak sudah sering mengerjakan, insya Allah nggak perlu pakai tabel ya. Nah, bisa langsung menuju ke sini model matematika ya, kalau sudah terbiasa. Nah, model matematikanya tinggal kita jumlahkan 4x tambah 8y kan, nah, ini kurang dari atau sama dengan 640. Ini disederhanakan anak ya, bagi berapa ini? Bagi 4 ya, bagi 4 ketemu x, bagi 4 ketemu 2, dibagi 4 ketemu 160. Kemudian yang kedua untuk besi beton, yaitu 6x plus 4y 480 ini kan, ini masing-masing dibagi berapa? Bagi 2 ya, bagi 2 3 bagi 2 ini bagi 2 250. Nah, ini sudah ketemu. Yang tidak kalah pentingnya tadi, x positif y positif, x nya lebih dari atau sama dengan 0, y nya lebih dari sama dengan x dan y antara dengan y. Tambahannya ini karena mencari nilai maksimum atau minimum, maka fungsi objektif ini anak-anak, ini fungsi objektif namanya, ini ditulis z biasanya lambangnya kan 30.000 x ditambah 45.000 y. Yang ditanya maksimum itu maksimum, kalau minimum ini minimum. Jadi fungsi objektif biasanya ditulis z atau fx, y boleh, nggak apa-apa. Nah, ini model matematikanya. Nah, setelah mencari model matematika, langkah selanjutnya kita menggambar apa? Grafiknya. Nah, sebelum menentukan grafik, kita akan menentukan DHP ya. DHP itu apa? DHP adalah daerah himpunan penyelesaian dari model matematika ya. Itu kita cari dengan cara mencari titik potong dari model matematika tadi yang sudah kita sederhanakan ya. Ini x plus 2y kurang dari atau sama dengan 160 dan 3x plus 2y kurang dari atau sama dengan 240. Tapi ingat anak-anak, dalam masukkan ke tabel lambang pertidaksamaannya semuanya sudah berubah jadi tanda sama dengan. Kita lihat, nah ini jadinya tanda sama dengan kan? Nah, tanda sama dengan sudah ini. Karena kita akan menggambar ini atau mencari DHP. Nah, ini. Kita buat tabelnya dulu, kemudian pojok-pojoknya baik x maupun y secara diagonal kita ambil 0. Nah ini 0, jika x nya 0 berarti apa ini? X nya 0 berarti 160 bagi 2, ketemu y nya berapa? 80, sehingga titiknya nanti ditentukan. Nah, sekarang jika y nya 0, nah ini tadi diagonal diambil 0 kan, nah, y nya 0 berarti 0, berarti x nya sama dengan berapa? 160. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini gampang, x, y tinggal 0,80, yang ini 160,0. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, 3x plus 2y sama dengan 240. Kita buat tabelnya lagi. Kita ambil x nya 0. Nah, jika x nya 0 berarti 250 bagi 2, maka akan ketemu 120. Terus kita ambil y nya 0. Nah, y nya 0, maka akan ketemu 240 dibagi 3, yaitu 80. Setelah itu baru kita tentukan titiknya kan. Gampang sekali, 0,20 dan 80,0. Jadi ini anak-anak, ini kita buat tabelnya ya. Jadi lebih cepat ini daripada nanti anak-anak menentukan tidak potong sumbu x, y-nya 0, berarti bla bla bla. Langsung aja ambil pojoknya 0,0. Kemudian titik potong antara. Sekarang kalau sudah menentukan titik potong masing-masing persamaan atau persamaan, kita mencari titik potong kedua persamaan ini. Ya, titik potong garis. Ini berupa garis karena fungsi linier. Jadi berapa? X plus 2y sama dengan 160 dan 3x plus 2y sama dengan 250. Dengan metode campuran diperoleh. Nah, ini metode campuran kan. Yang pertama dieliminasi dulu. Ini karena dieliminasi kan cirinya sudah ada unsur yang sama. Tanda sama dikurangi, berarti ini hilang. Tinggal x kurangi 3x berarti min 2x. 160 kurangi 250 berarti min 80. Min berarti min plus 80 bagi 2, 40 ini. Nah, terus setelah ketemu x disubstitusi. Untuk x sama dengan 40 diberi y-nya 60, bisa dimasukkan persamaan 1 atau 2, sehingga titik potongnya ketemu 40,60. Ini kita anggap sebagai titik B ya. Titik potongnya dianggap sebagai titik B. Berarti nanti yang lainnya ya A dan C atau yang lainnya. Coba kita lihat. Nah, ini gambarnya anak-anak. Gambar yang pertama yaitu untuk ini, x plus 2y sama dengan 160. Mana ini? I berarti yang pertama. Karena apa? Di sini ya 160,0 dan yang di sini 80 berapa? 80,80.
0,80 ini loh. Ini berarti ini di sini. 80 itu artinya berapa? 0,80. Kalau di sini 160 artinya titiknya 160,0. Ingat, lambangnya adalah apa? Kurang dari. Kurang dari itu berarti yang dihasil yang di luar. Kesepakatan bahwa yang bersih adalah daerah yang memenuhi yang di luar. Berarti kita ambil titik 0,0 caranya anak-anak ya, dimasukkan di sini. 0 tambah 2 kali 0, 0. 0 kurang dari 160 kan daerah betul ini. Ini daerah betul, daerah yang betul biarkan bersih, maka yang dihasil yang di luar. Nah, ini untuk garis yang X plus 2Y sama dengan 160. Kemudian yang kedua untuk garis 3X plus 2Y sama dengan 240. Yang kedua ini. Berarti ini ketemu nih bro mau. Ini kan 0,120 berarti ini. Ini kalau ada angka 120 di sumbu Y itu artinya 0,120 titiknya. Tapi kalau di sumbu X itu artinya apa? 80,0. Sudah kita hubungkan garis lurus. Kita masukkan nilai 0. 3 kali 0 tambah 2 kali 0 kan 0. 0 kurang dari 240 kan betul. Jadi daerah 0 ini daerah betul, maka yang dihasilkan di luar lagi. Nah, itu kan ada yang di luar. Kemudian X positif. Nah, X positif mana X positif? X positif itu berarti di sebelah kanan yang memenuhi, maka yang dihasil sumbu Y. Sumbu Y ke kiri itu artinya itu nilai untuk X lebih dari 0. Kemudian untuk Y lebih dari 0 yang dihasil yang di bawah. Berarti Y-nya yang di atas yang positif. Nah, positif. Sekarang terlihat anak-anak ini kan DAP-nya. Daerah bersih ini DAP. Tapi ingat anak-anak kadang di buku-buku yang lain itu daerah yang di blok hitam gitu. Yang DAP nggak apa-apa. Nanti anak yang penting tahu konsepnya ya. Konsepnya nanti tinggal diwalik aja. Ini kalau saya ambil blok hitam nggak apa-apa. Tapi ini kan saya menanamkan konsep bahwa yang dihasil yang tidak memenuhi, sehingga yang putih ini yang memenuhi. Gitu. Tapi nanti di soal-soal mungkin yang di blok hitam yang memenuhi, tapi konsep sama. Nah, titik B tadi sudah kita hitung 40,60 dari sini kan. Nah, eliminasi substitusi. Kemudian titik C ini 0,80 sini ya, karena di sumbu Y. Tapi kalau ini berapa? Kalau yang di sini berarti 80,0, di sini 0,0, sehingga titiknya. Nah, ini ya, kita lihat titik-titiknya. Nah, masukkan nilai variabel X dan Y pada titik ekstrim atau apa tadi? Ke fungsi objektif. Nah, atau apa tadi? Titik pojok namanya apa? Kendala ya. Kendalanya itu batas-batas HP, namanya kendala. Tapi nah, fungsi objektif itu sama dengan fungsi itu tujuan yang merupakan DAP-nya. Sudah, titiknya berarti 0,0 ini. Titik A misalnya di sini, dimulai dari bawah ya, 80,0. Titik B-nya tadi dari 40,0, C-nya 0,80. Ingat anak-anak ya, kalau angkanya di sumbu X itu berarti nah ini 80,0. Kalau di sumbu Y berarti 0,80 ya. Kita lihat dari tabel ini. Nah, dimasukkan ke fungsi objektif tadi berapa? Ya sama dengan 30.000 X ditambah 45.000 Y. Ya, 0 jelas 0. Hanya 80,0, 80 kali 30.000 ketemu 2.400.000. 0 kali 45.000, 0 ya. Kemudian yang B 40 kali 30.000 ditambah 45 dikali 60. Nah, ini ketemu 3.900.000. Kemudian 0 kali 30.000, 0. 80 kali 45.000 ketemu ini berapa? 3.600.000. Yang ditanya maksimum mana anak ya, sehingga maksimumnya berapa ya ini? Ini kan 24, 39, 36 berarti maksimumnya ini. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Pertanyaannya, jadi nilai optimum diperoleh pada titik B yaitu 40,60. Artinya apa? Pendapatan akan maksimum jika dibuat 40 buah pagar jenis 1 dan 60 buah pagar jenis 2. Ini kalau pertanyaannya ditanya berapa pagar. Tapi kalau yang ditanya berapa pendapatannya, berarti kamu ambil aja berarti berapa? 3.900.000 ini yang dipilih. Pendapatan maksimum berapa? 3.900.000 itu kalau yang ditanya pendapatan maksimum. Kalau yang ditanya pagar 1 berapa ya jawabannya seperti ini. Jadi anak-anak menjawabnya disesuaikan dengan pertanyaan soalnya ya. Yang diminta apa itulah yang kamu
sajikan ya. Tapi proses perhitungannya seperti ini ya. Nah, ini. Jadi ini anak-anak yang bisa Pak Sandi sampaikan ya. Semoga bisa membantu anak-anak dalam menyelesaikan soal-soal yang kaitannya dengan menentukan nilai optimum atau nilai maksimum minimum suatu fungsi objektif. Saya minta anak-anak bisa membaca referensi yang lain, literasi yang lain ya untuk memperdalam materi program linear. Oke anak-anak, saya kira cukup dari Pak Sanaji. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan Pak Sanaji dalam mengucapkan kalimat menyebut angka. Sekali lagi saya minta maaf dan semoga bermanfaat dan tolong dicermati, di-share pada yang lain, diberi komentar pada video Pak Sanaji untuk perbaikan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.